Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, oma-oma, saudara-saudara, saudari, adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah hari Minggu ini. Dipersilakan semua untuk bersaat teduh. Umat yang terkasih, kini kita bersekutu bersama dalam ibadah kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita memasuki hari Minggu 1 Prapaskah yang disebut juga Minggu Pasio atau Minggu Sengsara. Kini marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan penuh sukacita di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk doa hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu bagi kami. Saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji Engkau yang kudus. Dengan penuh kerendahan hati, kami juga mau mengakui segala kekeliruan kami dan dosa yang kami perbuat di dalam hati maupun tindakan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah kondisi saat ini yang membuat kami terpisah satu sama lain sebagai persekutuan jemaat, buatlah kami tetap tegar dan berhikmat. Biarlah kerinduan kami untuk bersekutu bersama dengan jemaat senantiasa kami jaga semangatnya, mulai dari ibadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa mencurahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Pulihkanlah kehidupan kami dan dekaplah kami dengan kasih sayang-Mu yang tak berkesudahan. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kini kami sebagai umat-Mu dalam persekutuan saat ini, di tengah keluarga kami masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Injil Lukas 6 ayat 37 sampai 38 yang menyatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi.
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hosian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Semoga tetap sehat dan semangat, dan kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memulihkan saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memulai khotbah saya ini dengan beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah, mungkin bagi sebagian besar orang begitu mudah melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Dan ini menjadi celah untuk dengan cepat menghakimi sesama. Kita tentu melihat ada beberapa berita yang menyedihkan saat ini, terlebih di situasi pandemi COVID-19 ini, bahwa ternyata ada berbagai stigma yang diberikan kepada mereka yang mengidap penyakit atau tertular virus COVID-19 ini. Ada yang mengatakan mereka kurang beriman, ada yang mengatakan mereka berdosa. Dan ini begitu menyedihkan. Terlebih kita juga melihat para tenaga medis di garda terdepan yang menanggulangi penyakit ini tidak terlepas dari imbas stigma atau ketika banyak orang menghakimi mereka. Saya membaca berita ada perawat yang pada akhirnya tidak diperkenankan untuk kembali ke tempat tinggal mereka, ke kontrakan mereka, ke kos-kosan mereka karena dianggap sebagai pembawa virus. Dan ini situasi yang menyedihkan di tengah situasi sulit seperti ini. Dan pernyataan yang kedua, mungkin sebagian besar orang begitu sulit untuk mengampuni orang yang menjadi musuhnya atau orang-orang yang begitu menyakiti hatinya. Persoalan kedua pernyataan ini benar atau tidak, saya serahkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nah, perikop bacaan kita kali ini jelas berkaitan atau menjadi bagian besar dari kisah khotbah di bukit, terkhusus tentang ucapan bahagia dan peringatan-peringatan. Judul perikop kita tentang hal menghakimi juga tidak terlepas dari perikop sebelumnya yang berjudul tentang kasihilah musuhmu. Dan sekilas kita saat ini dapat menghayati bahwa ada beberapa nilai yang ditawarkan dalam perikop ini. Nilai itu antara lain kemurahan hati dan belas kasihan. Tentu bagi kita ini bersumber dari ingatan akan belas kasihan dan pengampunan dari Allah yang tidak terbatas diberikan kepada kita, yang nantinya akan kita rayakan dan kita syukuri dalam peristiwa Jumat Agung dan Paskah. Nah, apa refleksinya bagi kita saat ini? Menurut saya refleksinya sangat sederhana, bahwa kita diajak untuk memperlakukan sesama kita sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Bila kita ingin mencintai Kristus yang begitu mencintai kita, yang kasih-Nya tidak terbatas bagi kita, maka cara kita mencintai Kristus itu mesti terwujud juga dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama. Namun saya menyadari bahwa ini bukanlah persoalan yang mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab bila semua orang sadar mau melakukan atau mengikuti hal ini, tentulah dunia ini akan penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Ketika tiap orang mau dengan rela hati mengampuni, dan mereka yang diampuni mensyukuri dan menyadari betapa besar anugerah pengampunan itu.
Dan perikop ini juga mengajarkan kita tentang beberapa prinsip moral sebagai pengikut Kristus. Bahwa ketika kita diajak untuk tidak menghakimi dan tidak menghukum, ada prinsip moral yang perlu kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Yakni kita diajak untuk menolak segala bentuk permusuhan. Menolak untuk melawan dengan cara-cara kekerasan. Apalagi mendendam. Dan menariknya, kita juga diajak untuk berpikir saat ini. Apabila ketika kita menghakimi orang lain, mari berpikir bahwa sejatinya mungkin saja cara kita menghakimi orang lain adalah cara yang sepatutnya kita terima ketika kita melakukan segala kejahatan dan dosa dan berbagai pelanggaran. Namun pada akhirnya Allah menganugerahkan pengampunan bagi kita. Dan bacaan kita yang singkat ini juga memberikan dua nilai penting yang perlu kita pelajari sebagai bekal kita untuk memahami ayat-ayat yang kita baca, dan semoga juga menjadi bekal kita untuk menjalani keseharian kita. Dua hal yang perlu kita pelajari adalah begini. Pertama, mungkin kita memahami ayat ini dengan pengertian bahwa supaya kita juga tidak dihakimi oleh sesama kita. Supaya kita juga tidak dihakimi oleh musuh kita. Namun menurut saya ini lebih dari itu. Bahwa Yesus mengajarkan para pengikutnya untuk mempraktikkan sikap hidup tentang persoalan menghakimi dan menghukum ini. Bukan dalam pengertian supaya kita juga tidak dihakimi dan dihukum. Namun motifnya menurut saya lebih dari itu. Bahwa motifnya adalah kita diajak untuk mempraktikkan belas kasihan dan pengampunan. Dan ini bisa saja menjadi indikator bahwa kita memang sudah benar-benar memahami, menghayati dan mensyukuri pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita seringkali melakukan pelanggaran dan dosa-dosa. Motif kita adalah mempraktikkan belas kasihan dan pengampunan. Mungkin musuh kita atau sesama kita atau orang-orang yang kita kasihi masih terus saja menyakiti kita, tidak merespon kita dengan positif, bahkan tidak mau berubah. Tapi mari membayangkan bahwa motif kita untuk terus mempraktikkan belas kasihan dan pengampunan mungkin saja adalah cara yang sama ketika Roh Kudus menembus hati kita. Ketika kita masih keras hati melakukan segala bentuk pelanggaran dan dosa-dosa. Dan pelajaran yang kedua ini berkaitan dengan kasih karunia. Bahwa kasih karunia sejatinya adalah seperti kita menerima hadiah yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Dan itu adalah anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Ini dapat menjadi dasar perbuatan kita untuk tidak menghakimi sesama karena Tuhan juga tidak menghakimi kita. Untuk tidak menghukum sesama karena Tuhan juga tidak menghukum kita. Dan untuk mengampuni sesama karena Tuhan sejatinya juga telah mengampuni kita. Jadi pada prinsipnya kita melakukan prinsip moral ini bukan supaya kita mendapatkan imbalan dari Tuhan. Bukan itu. Dan ini juga menjadi menolong kita untuk memahami ayat 38 yang mengatakan tentang ukuran. Bahwa ini dapat menjadi tanda bahwa kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan yang begitu melimpah itu. Dan kita mau mengalirkannya keluar kepada sesama kita. Sebab kita telah menerimanya dari Tuhan. Jadi kita diajak untuk tidak membagikan atau tidak memberikan respon negatif terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Melainkan menyampaikan berkat pengampunan dan belas kasihan kepada mereka. Ayat 28 pada pasal 6 ini sekiranya dapat menjadi acuan kita untuk mempelajari dan memahami teks ini. Dikatakan demikian, berkatilah orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini dapat menjadi langkah kita untuk memahami bahwa kita justru diajak untuk menyampaikan berkat
kepada sesama, menyampaikan belas kasihan yang telah kita terima dari Allah. Dengan cara demikianlah menurut saya kita benar-benar mensyukuri belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Dan kita mau menyatakannya dalam keseharian kita, dalam relasi kita dengan sesama, bahkan dengan musuh kita. Sebagai penutup saya mau mengatakan demikian. Enjoy your forgiveness. Nikmati dan syukuri pengampunan yang telah kita terima dari Tuhan. Dan nyatakan dalam keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah berdiri bersama dengan semua gereja di berbagai tempat dan di segala zaman. Mari kita mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli dalam sikap sempurna. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu dalam hati, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan saat ini kami masih diperbolehkan untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Pada saat ini kami ingin mendoakan pemerintah kami dalam rangka menangani wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan kebijakan, supaya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tepat adanya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para petugas medis, para dokter, para perawat yang berjuang untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan bagi mereka semua Tuhan. Biarlah mereka dengan penuh sukacita boleh merawat para pasien yang terkena virus corona tersebut Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien yang sakit, terutama khusus yang terkena sakit virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan iman mereka untuk tetap berharap penuh dan bersukacita di dalam Tuhan, bahwasanya kesembuhan akan diperoleh ketika kami bersandar penuh pada kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, sebagai dampak virus corona ini Tuhan, bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, biarlah Tuhan memberikan mereka senantiasa kekuatan untuk dapat menghadapi masa-masa yang kurang baik ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh berharap, kami semua juga boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga, bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, untuk kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Tuhan dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang bergumul dan berjuang di tengah-tengah kondisi penyebaran wabah COVID-19 ini Tuhan. Khususnya gereja yang ada di Indonesia, terlebih khusus lagi GPIB Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah tetap gereja-gerejamu boleh terus mewartakan kabar sukacita, menjadi saluran berkat di tengah-tengah wabah ini Tuhan. Biarlah benar-benar nyata kehadiran gereja-gereja Tuhan untuk kami semua warga Indonesia khususnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter, pendeta, warga jemaat GPIB, khususnya GPIB Eklesia Tuhan. Kuatkan iman kami semua Tuhan, untuk kami terus berharap supaya kami tetap dikuatkan, supaya kami tetap selalu bersukacita Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melalui atau melewati masa-masa yang tidak baik ini dalam masa wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Surat Ibrani pasal 13
ayat 15 dan 16 menyatakan, "Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Persembahan dapat dikumpulkan di amplop dan dibawa langsung ke gereja pada jam-jam yang sudah ditentukan atau dapat ditransfer langsung ke rekening gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami persembahkan ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah, sebagai tanda setia kami yang memberi diri bagi kemuliaan-Mu. Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu dalam panggilan kami, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, sehingga menjadi berkat dan kasih bagi sesama. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita akan kembali menjalani keseharian kita bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita kasihi. Jalanilah dengan iman yang teguh, serta mohonkanlah penyertaan Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk terus memberitakan kabar baik dan cinta kasih-Nya dalam keseharian kita. Tuhan
Umat Allah yang terkasih, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat ilahi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.